nenek jalan duluan, Rasulullah ngiringin di belakang. Bukan berarti bohongnya janda, bukan. Apa yang dilihat nenek? Rasulullah khawatir. Kenapa khawatir? Kalau ada nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dikata lelet pada kaki ya? Akhirnya jadi nyemplung juga gak tahu di belakang. Masya Allah. Maka tema kita Maulid kali ini tuh sebagai landasan membentuk insan yang cinta masjid. Ini masih kita cakep nih. Mana Surya keren. Bis mau jalan. Keren ini. Saya yakin sholat jamaahnya penuh sini nih, tingkat sih. Bagi subuh, wah, kalau bisa ngangkat lewat sini sih nggak bisa masuk ke masjid udah. Pokoknya udah nggak bisa masuk dah, masih dikunci ya. Ayo dah, kita tingkatin cinta kita sama masjid, ibadah kita benerin. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Perbaiki ibadah kita, mumpung masih dikasih kesempatan, dikasih sehat, nikmat panjang umur. Yang belum doyan rajin jamaah di masjid, ayo kita jamaah bapak-bapak. Antepin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan, nggak ada musibah mulut tumben bang ke masjid bang, itu udah kapok. Antepin orang baru belajar sholat, nambah-nambah dikit nggak jadi masalah. Johor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asal 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh juga udah tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Beliau Rasul dakwah dengan akhlak, ngajak bukan ngejek, ngerangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Bu, ayo yang udah ngaji juga ngaji rajin, biar betul bapak-bapak nih terutama. Mama mah jangan ditanya dah, kalau pengajian yang paling rajin dia maksudnya kasar, Rebo, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan PKK, pengajian bulanan BKMT, gua adalah gabungan semua seluruh majlis taklim tuh mama. Maka wajar kalau ibu seragamnya banyak, ngajinya banyak dia mah, yang biru, yang kuning, yang abu-abu, belum lagi yang 2 kali bayar, 3 kali bayar itu. Datang aja udah. Ngaji paling betul sama emak, jam 1 kemari wong-wong udah nyampe nih mas, speaker dihidupin, mic dicolok. Panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang lupa hari ini pengajian, Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji roh, sini kumpul. Apa yang di rumah aja, bulan ngaji. Sambil nunggu teman datang dia selawatan tuh emak-emak di majlis taklim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh emak-emak tuh. Adinul lana wal hakulana wal adlu lana wal kullu lana adinul lana. Assalamualaikum, lu nyampe di Waalaikumsalam, duduk di pojokan sana ya. Wal adlu lana wal kullu lana adinul lana. Assalamualaikum, Bu Haji kok gak nambah begitu saja ntar. Wal adlu lana, begitu berhenti selamatannya, teman-teman nyampe. Itu kalau di Mesir kan selawatan itu buat perang, kok itu sebenarnya bang. Itu buat IAD tentara, itu buat semangat perang. Adilulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana adilulana, semangat jadinya. Lah pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Ya nenek leker di pojokan. Ya Allah. Nih ngaji, kumpul di pengajian cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Jangan khawatir, ajaran anjuran Rasulullah praktekin. Kumpul emak-emak, bapak-bapak yang muda ngaji, Masya Allah luar biasa. Ilmu dapat, ibadah jadi bener.
perbaiki akhlak kita. Kita disuruh ngaji kan begitu, ilmu dapat, ibadah bener ya kok. Iya kita ngaji biar paham. Ustaz saya ngaji ini repot banget. Nah ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja udah repot. Punya anak ngurusin anak repot. Udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah apa mau ngajinya? Jangan pakai alasan banyak. Ngaji nek malu mantu. Ntar apa? Gue masih ngeplek. Nenek ngeplek ngaji. Ada nenek ngeplek. Nenek tidak lagi alasan men ngaji banget. Enggak. Kalau kita ngaji tuh enak dapat ilmu. Diajarin sama guru tentang hukum Islam. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Anak-anak kita yang bikin susah sendiri. Hukum Islam gampang sebenarnya. Yang kita kalau ngaji nih bu, ibu kan tuh yang ngaji nih saya nanya. Kalau kita ngaji fikih, air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air kencing najis nggak? Air sperma? Air kencing menurut ilmu fikih najis. Air sperma menurut Imam Syafi'i tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar air sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air sperma tidak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja gak perlu mandi hadas besar, Pak Ustaz, apalagi yang gak najis. Atau sebaliknya, yang gak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Ibu, andaikan saja Pak, kita nih setiap habis kencing Bu, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing. Itu kita kalau mandi mulu kira-kira ampun bilang meriang apa itu kira-kira. Makanya musim hujan beser mulu mandi, habis beser mandi. Lah ampun kok riang. Film. Kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma gak tiap hari, gak tiap waktu, gak tiap saat. Kalau nganten baru mah wajar ya. Mau berapa kali seminggu? Udah capek begitu. Ya pikiran harus fokus. Wow, harus serius lah, tenaga harus fit. Wah, inilah mata meremelik, kaki berkiting. Wah, capek, gerah, capek, lemes, saraf-saraf pada lemes. Akhirnya disiram pakai air, seger lagi. Jangankan kita begituan bang, kerja dah kita dari pagi, pulang sore jam 5, masuk sebentar, gerah, mandi, seger gak? Seger, apalagi habis belakang. Apa sih belakang sih? Ini gue si Ocit aja itu. Bu, ini makanya hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Ramadan, ibu lagi halangan, berarti gak sholat, gak puasa kan? Kenapa selesai Ramadan? Diwajibkan mengqadha puasa yang ibu tinggal, tapi tidak diwajibkan mengqadha sholat. Padahal perintah sholat lebih tinggi daripada perintah puasa. Puasa kalau sakit nggak boleh puasa, benar? Berpergian jauh boleh nggak puasa. Tapi kalau sholat kapan dan dimanapun, ya kok dalam keadaan apapun tetap wajib. Nah, kenapa keluar Ramadan yang dianjurkan disuruh diwajibin kita, ibu suruh bayar qadha apa? Puasa yang kita tinggalin. Kalau disuruh mengqadha sholat juga ribet. Umpama halangan 7 hari, ya kok. Berarti kalau 1 hari itu 5 waktu sholat ditinggal selama 7 hari. 5 kali 7 35 waktu. Ditambah suruh mengqadha lagi 7 puasa. Nah kira-kira ribet gak? Ribet, jangankan suruh qadha sholat dan jagain darah aja ribet. Wah, tanpa sholat tanpa kemari, makanya kalau banyak-banyaknya sering tembus. Tahu aja kok. Kata emak-emak, masa saya men. Masya Allah, makanya kita ngaji biar tahu. Ilmu bikin mudah. Orang ada ilmunya gampang. Alhamdulillah. Ini dengan nama masjid kita, cinta sama masjid untuk meraih prestasi dalam beribadah. Masjid
Masya Allah, masjidnya masjid ngaji tuh. Akhlak kepada Allah perbaiki melalui ibadah. Kumpul kita di pengajian dapat ilmu. Supaya apa? Supaya kita ibadah benar. Orang kalau ada ilmunya ibadah benar kok. Banyak ilmu ada salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Orang punya ilmu nih, salah naruh diomelin. Satu contoh jangan jauh-jauh ya abang saya tadi, Kiai Haji Amiruddin Said, Qori suaranya enak, Qori internasional, kiroatnya bagus. Ya Allah pakai lagu Nahawat, Jiharka, ada Sika, ada Sobat, enak. Boleh Qori baca begitu, ilmunya ada. Bahkan Rasulullah bilang, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh, ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat di masjid nggak boleh bacanya kayak tadi. Ya Pak, ini mentang-mentang orang internasional sholat jadi imam, terus baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lama 6. Dan Ramadan biar Qori internasional banget, kalau lagi jadi imam tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak beda jauh suara saya. Beliau dari Yaman, saya Yamin harinya. Tuh, beliau dulu di Hadramaut, saya di Sidratul Maut. Mati dong, iya beliau di Kairo, saya juga Kairo juga. Kalau beliau Kairo Al Azhar semua, kalau saya Kairo juga sama. Kali ya Borotan situ tuh Bekasi. Ya Allah, ilmu salah naruh diomelin, ngapain nyari ilmunya? Ilmu bikin mudah. Mana? Malam ini kita buktiin orang punya ilmu. Saya ngomong begini, yang di ujung sono, yang di ujung sono, yang di ujung sono kedengeran saya ngomong. Kenapa saya ngomong kedengaran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau ada speaker lecet buruk kan? Ini kan ilmu nih, bikin mudah. Ngomong pelan yang jauh kedengaran. Cek sound dulu, makanya itu kalau sampai kabar saya cek sound. Bapak Ibu yang di pojok sono kedengaran enggak. Ya berarti kedengaran. Lagi nyaut. PA aja yang mana ya? Saya nanya benar-benar kok. Ayo bapak yang di sana benar enggak? Enggak. Ya berarti beneran. Ilmu bikin hidup mudah. Tahun 50-60, engkau saya berangkat haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut Tuhan kok 6 bulan. 6 bulan pergi haji ke Mekah, naik kapal laut Tuhan 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Lah kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Alhamdulillah, ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya hidup nggak kaku. Baca Quran kalau ditaruhin seni enak. Seni tilawah Kiai Haji Amiruddin Said tadi baca Qori luar biasa. Baca sholawat pakai seni hadro. Mana bocah hadro? Di dalam baik-baik amanah hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika baca anak-anak hadro, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban dia tabu utang batu hadro. Apalagi yang megang bass, wah kalau sama Ciputa Ciledug hadro. Makanya ibu punya anak perawan, didengerin anak hadro, kasih. Pokoknya anak ibu aman, terjamin, terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Wah, tahu sendiri gamparan anak hadro. Lapak tangannya kapalan semua, melintir. Seni bikin indah. Baca Quran pakai seni enak, seni tilawah. Baca sholawat pakai seni hadro, seni marawis, ketimpring rebana. Mama kalau dulu kan timpring rebana. Assalamualaikum ya Anbiya, salam
pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, kan begitu. Lalu ketimpring kok di kampung saya, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, tugas 1, tugas 2 sama kotek. Tuh seni ada di Masjid An-Nasriyah nih. Wah kalau nggak ada seninya aku kok. Kencang gua kalau ada lagunya ribet. Bawa kan. Kedua dah lu kok. Kurangnya. Pakai lagu kan resep. Saya jangan salah lagu dangdut umpama dibuat adan jangan. Hayya sholat, hayya sholat, hayya falah, hayya falah, Allahu akbar. Itu dia buat PA itu. Serampang aja kalau yang begitu. Ya Allah, ini seni bikin indah. Orang kalau udah seninya nggak kaku hidup, makanya hidup jangan buat serius kok, kaku mau hidup. Saya kalau punya teman yang serius-serius kalau ketemenin, wah serius banget. Ya teman ustaz serius buat bilang kalau gue gak ngomongnya kok disuruh baju pakai gue tas dia nggak lepas, buang. Ada cewek lewat jadi nunduk astagfirullah ya. Mau temennya jangan ketemu gue jangan. Kita biasa aja waktu nyanyi hiburan nggak apa-apa lah hiburan. Saya kalau naik mobil nyetir sendiri macet jalan setel aja nyanyi musik joget kalau kau masih sayang kepadaku ku ingin aku saja yang kau sayang kalau kau masih cinta kepadaku ku ingin aku saja yang kau cinta ya Allah itu Rita Sugiarto udah gila stres kita jadi hilang kita mau refresh juga otak nggak pernah terus banget orang joget nggak dilarang. Saya nggak fanatik, bener. Saya di kampung nih kadang-kadang ada orang mau hajatan datang ke rumah, saya ngundang ini mau hajatan. Saya mohon maaf banget, nama Ustaz saya cantumin turut mengundang ya di undangan. Ini nggak apa-apa, bagus. Cuma gue tanya lu kalau hajatan undang hiburannya apa? Dangdut Ustaz. Oh, nggak apa-apa, boleh. Cuma gue pesan satu, penyanyinya pakainya yang bener. Itu doang. Udah penyanyi di panggung tinggi, suara agak enak, pakaiannya blok lepok, ketek mablah, rambut beriak, buat kayak tinggi kuas roknya kok boleh tinggi banget, bocah nonton di bawah, ada salon di atas diangkat kakinya beriak buah. Itu bocah yang nonton ngapa di bawah. Ini yang bikin rusak citra dangdut ini. Ayah Haji Roma itu memperjuangkan bagaimana supaya dangdut itu sopan, berakhlak, begitu. Boleh kita dangdutkan, undang penyanyinya pakainya sopan dong. Undang Cici Paramida, pakainya keren, cakep, ketutup, rapet, kayak kudungannya, joget-joget. Nggak sembrono jogetnya, Epi Tamala undang, ya Ikan Nurjana. Betul kan enak joget-joget gitu bu. Nggak ngapa-ngapa. Orang joget nggak dilarang. Siapa yang larang? Disuruh sama Haji Roma Irama. Nah itu Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang. Kan begitu lagunya. Nggak buka YouTube kok, pencet, bakat tinggal. Judulnya joget Roma Irama. Ada itu. Joget boleh saja, asal sopan caranya. Bergoyang boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget. Ayo joget, begitu lagunya. Kalau nggak percaya, masalahnya masalah saya. Ini Masya Allah, yang penting berakhlak semua, mengangkat citra dangdut lebih baik. Alhamdulillah, kita bangga kayak beliau luar biasa. Punya seniman yang senior, legendaris, 76 tahun kok. 76 tahun beliau, tapi masih kuat konser keliling negeri, keliling dunia, keliling Indonesia apalagi kan. Masih kuat angkat-angkat gitar yang mau dipegang. Itu beratnya 10 kilo itu. Kuat yang angkat-angkat. Begini-gini aja dia, karena memang lagi nyari ujung gitarnya, kemana ujung gitarnya?
hidup dengan seni jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama adalah regulation, aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman diatur semua. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, diajarin juga dalam Islam. Politik itu nggak kejam, politik itu nggak jelek. Yang jelek itu apa? Politikus. Bukan politiknya, tapi orangnya, oknumnya. Nih, baik tidaknya itu politik tergantung yang menggunakannya. Maka dari itu kita hukum Islam ajaran luas, universal. Ketinggian lah ngomongin politik kita nggak paham. Di rumah kok. Ajaran Islam yang kecil-kecil sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doa itu. Ada akhlaknya diajarin, masuk beri salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi doanya ada akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan selesai makan ada doanya, ada akhlak makan diajarin. Makan kalau satu nampan bertiga ada pakai apa adabnya Pak Ustaz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Nih kalau makan bareng satu nampan kok suapan kecilin. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begitu. Kalau matinya ngomong lah, kalau bunyi kayaknya itu. Disinggung jangan. Yang ketiga emang biar kita bagian di situ, rawatin, maju mundur sudah juga. Nah, punya teman kita korek-korek longsor jatahnya, ada-adanya. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, sama istri ada doanya, cuma jarang kebaca. Ada sebenarnya doanya. Lagi kumpul bareng sama teman ngeriung, rame-rame lagi ngobrol seru-serunya, kita ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bu, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Makanya kalau ada kumpul bareng nih, sama teman yang ngobrol dengar suara kentut, diem aja udah. Jangan pakai ribut, rasain. Kadang-kadang bosan, siapa yang kentut dulu ya enak aja dulu. Nah, salah jadinya udah sampai kentut dibahas ada akhlaknya. Nggak ada agama lain kok matur bab kentut. Dipikir doang agama kita doang. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nih biar jelas mau bukan jorok nih. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, duet ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Ada kok. Yang ketiga jenis kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga. Nah, ada yang model begitu. Pasti kita udah ngerasain semua dah. Iya, yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena habis kentut ada yang nyusul. Nah, yang nyusulnya itu tuh. Ini yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarinnya. Tawa aja bu, tawa. Masalah muda-muda ini. Ayo akhlak kepada Allah perbaiki dengan kita ngaji, kumpul di pengajian. Alhamdulillah, ramaikan masjid. Yang kedua, kita diajarkan berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada sesama kita. Kenapa? Kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak, semua kita butuh orang lain. Saya ngomong di panggung begini karena ada bapak, ibu-ibu yang dengerin. Ibu-ibu, bapak dengerin, ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Benar gak? Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah. Cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot itu tidak ada lama begitu. Ngomong di diri, hidup enak adanya orang lain. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya, salah. Benar kok?
Saya ceramah nggak perlu jamaah banyak, 3 orang jadi saya ceramahin. Yang penting 3-3-nya ini panitia semua. Ada yang mikirin. Kita perlu bantuan orang lain, maka simbol kebersamaan, simbol keutuhan, kekompakan kita masjid. Ini masjid simbol demokrasinya umat Islam. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan sudah baku, nggak bisa diganggu-gugat. RT masuk masjid buka sepatu teh. RW buka patu, Lurah buka patu, Camat masuk masjid copot patu, Gubernur masuk masjid buka sepatu, Presiden masuk masjid copot sepatu. Pinteran ngikutin aja ya, Nur, Den. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid, Bu. Pak, semuanya sama di hadapan Allah. Makanya kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku kalau udah masuk masjid. Warna kulit begini emang kita mesen. Dan kita nggak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apapun kita dilahirkan, kita mesen. Kagak, jangan mesen, jangan kita ribut, Ibu. Nggak usah ribut. Potongan muka kita begini, emang kita pesen. Dan kita nggak mesen, jangan ngatain orang dong. Negara pusing mulut. Itu orang itu nggak lucu ya. Itu orang dibacain. Orang nggak mesen. Dari apapun, dari suku apapun dia dilahirkan, dari manapun dia, kalau dia muslim saudara kita, makanya simbol demokrasinya masjid umat Islam. Jangan ngomongin soal suku dalam masjid. Betawi nggak boleh ribut sama Jawa, jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong, kontrakan sampai ngontrak. Bener? Betawi jangan ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, ngambil bareng siapa? Ayo. Kalau bukan Mesir lain kita. Kita harus kompak bersatu semua, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama, pun dalam sholat dengan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame. Indonesia 700 bahasa lebih. Kalau masing-masing pakai bahasa, mereka bingung. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Mereka ngomong naon sudah itu. Teman kita daripada negara Allah dan gadang. Mereka nyaukan jabanan. Terus yang dari Ambon saudara kita. Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Mereka mati. Nih kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Makanya berani ngacak-ngacak Indonesia, ngacak-ngacak bangsa kita. Ya kok kita lawan, benar. Iya kita pengen bersatu, jangan mau diacak-acak diobok-obok umat Islam. Kalau sudah masuk ke masjid semua, sholat jamaah terapkan, sholat jamaah bareng-bareng. Ini juga bareng-bareng ya. Sholat berjamaah syaratnya 2, ada imam, ada makmum. Siapa boleh jadi makmum? Boleh. Ustaz dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Boleh, tidak makmum. Bacanya nggak pasti Ustaz, didengerin ke dia, cari-cari begitu, boleh jadi makmum? Nggak boleh, tidak makmum. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Tapi ke sembarang orang jadi imam. Imam ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama yang fase. Bacaannya fase, cadel bintang swing minggir dulu. Yang swing, bintang lagi jangan. Lu mau kemana? Warung. Bintang nggak ya? Lu masih warung. Bener bapak lu sakit undang mendingan. Undang mendingan. Aku mendingan. Dengan kita meninggal. Yang fase. Gerakan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat, bener ya? Rakyat siapa aja boleh bu, rakyat baru lahir bro, rakyat udah. Mana ada utang negara baru lahir. Nggak sembarang jadi pemimpin, harus ada ngikutin proses, ada pilkada, pilkades, pileg, ada pilpres, semuanya ada aturannya, bener. Syaratnya yang fase, jadi pemimpin cari yang enak ngomongnya,
enggak janji doang, besok tuh enggak capek begitu dibohongin mulu ya. Nah, ini yang fase, itu namanya fase tuh, buktiin janji-janjinya lengkap semua ya. Sama-sama fase Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bingung saya nyarinya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam, yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya kagak lama-lama kalau bacaannya, bener Bu? Makmum kepengenannya tuh kalau mau sholat jamaah nggak banyak-banyak memuluk-muluk. Apa kepengenannya? Kalau lagi sholat imam bacanya jangan panjang-panjang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya Tabarak, Waqiah, Al-Baqarah dibaca ya Pak. Makmum mengikut-ikut di belakang, cuma nantinya ngomong besok mau kapok sembahyang lagi ngeluh. Begitu. Makanya Rasul bilang idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaannya. Begitu musinya. Pemimpin juga begitu, udah cukup, jangan lama-lama. Memang udah aturan konstitusi dua periode, jangan tambah-tambah lagi. Begitu aturannya. Ya, Rinda dengar. Bu, iya, yang fase yang alim. Alimnya sama-sama alim Ustaz. Ya udah yang ketiga syaratnya, yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam, yang tuaan. Waduh, Ustaz saya KTP-nya lahirnya bareng bisa tahu bareng sama juga. Kalau nggak sama juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz, dan masih kecil dia. Dia nggak jelaskan kali ini. Habis syarat pikirnya. Syarat pikir habis sudah 4-4-nya. Syarat yang kelima ini tambahan doang ini mak dari saya. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Dulu ada sabaran dia kok, langsung dikunci pintu, akhirnya tidurnya dia masih di kolong beduk dia tidur. Nah, Masya Allah, pengennya kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini maulid, ayo kita perbaiki akhlak kepada Allah, ibadah tingkatin, perbaiki akhlak kepada sesama kita, perbaiki akhlak kepada alam. Kenapa? Alam sudah banyak yang bersahabat dengan kita. Kita kepengen harus bersahabat dengan alam, karena alam adalah banyak rusak alam kita, ulah tangan-tangan dari manusia itu sendiri. Kita pengen berakhlak. Musim penghujan telah tiba, Bapak RT, Bapak RW untuk menginstruksikan semuanya. Ayo kita rapihin got-got semuanya, kita bersihin semuanya, enggak menguras, mengubur, menggali. Nah, itu dia. Ada aturannya. P3K, P3HK, PKK, ibu-ibu semuanya terapin. Mudah-mudahan kita bersahabat dengan alam. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita. Cinta Rasulullah, cinta Nabi. Insya Allah kita kumpul bareng-bareng nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.